Barcelona hari ini. Diberitakan bahwa Barcelona akan menghemat 21 juta euro yang diperoleh Antoine Griezmann setiap tahun jika mereka memutuskan untuk membiarkannya pergi. Mantan timnya Atletico Madrid memimpin biaya untuk tanda tangannya. Menurut Cope, Diego Simeone sangat senang Griez kembali ke Wanda Metropolitano. Chelsea juga dikabarkan tertarik untuk mendatangkan pemain Prancis itu dari Barca, meskipun The Blues lebih tertarik pada kesepakatan pinjaman. Sebagai informasi, Griezmann telah memainkan sebanyak 99 pertandingan untuk Barca sejak pindah ke Camp Nou pada 2019 silam seharga 120 juta euro. Pemain berusia 30 tahun itu telah mencetakkan 35 gol dan membuat 17 assist sejak saat itu. Berita selanjutnya, Barcelona telah menemukan formula buat kontrak Messi. Dikabarkan bahwa Presiden La Liga Javier Tebas percaya bahwa Barcelona telah menemukan formula buat kontrak Messi tanpa harus melanggar regulasi salary cap. Dia melihat itu dari situasi bursa transfer, di mana klub seperti Manchester City atau PSG tak kunjung bergerak untuk merekrut Messi. Kami harus menganalisis semuanya secara layak, sebab apabila ada pemecatan karena alasan ekonomi, namun kemudian mereka mendatangkan Messi dan yang lain, kami harus melihat itu, kata Tebas lagi. Sekarang ini saya hanya bisa memberikan opini bahwa aneh melihat tidak ada penawaran untuk Messi dari Manchester City atau PSG, dan saya dengan tegas percaya bahwa tawaran itu tidak ada dan bahwa sang pemain ingin bertahan, tutupnya. Laporan terakhir mengungkapkan kalau Barcelona sudah mencapai kesepakatan dengan Messi terkait kontrak baru. Bintang asal Argentina itu juga disebut siap menerima pemotongan gaji sebesar 50% dari kontrak sebelumnya. Berita selanjutnya dikabarkan bahwa Griezmann tidak berlatih dengan Barca lagi karena dia ingin pindah ke Atletico. Antoine Griezmann tidak ingin berlatih dengan Barca lagi dan hanya ingin kembali ke Atletico Madrid. Dilansir dari Cope, Barcelona masih belum menerima tawaran apapun untuk pemain Prancis itu. Jika kesepakatan pertukaran Griezmann-Saul berhasil, itu akan menjadi pertukaran sederhana tanpa uang tambah sumber itu. Sebelumnya dilaporkan bahwa Barca ingin mendapatkan sekitar 15 juta euro dan Saul untuk kepergian pemain Prancis itu. Mantan pencari bakat Barcelona merekomendasikan Blaugrana satu pemain Italia lagi, yaitu Lorenzo Insigne yang benar-benar mengesankan di Euro 2020. Insigne adalah profil yang sempurna untuk Barcelona. Banyak tim yang tertarik padanya dan saya tahu bahwa Barcelona menyukainya. Insigne memiliki karakteristik yang tepat untuk memahami cara Barca bermain sepak bola, jelas Ariodo Braida. Berita selanjutnya, Barca akan meluncurkan jersey tandang 2021-2022. Jadi, jersinya akan terlihat seperti ini. Terlepas dari rumor keluar, Antoine Griezmann akan menjadi salah satu pemain dalam pemotretan sesuai Rec One. Berita selanjutnya, Lenglet ingin bertahan di Barcelona. Ada beberapa klub yang tertarik dengan jasa pemain Prancis itu menurut berbagai sumber. Samuel Marsden dari ESPN yang kredibel mengklaim bahwa Lenglet telah memberitahu klub-klub ini tentang keinginannya untuk bertahan di Blaugrana. Berita selanjutnya, Marcelo keluar dari perlombaan untuk menandatangani duo Barca. Klub Ligue 1 dikabarkan tertarik untuk mendaratkan Philippe Coutinho dan Samuel Umtiti, menurut Mundo Deportivo. Akan tetapi hal ini tidak akan terjadi lagi. Berita selanjutnya, Messi menghubungi penggemar Barca yang berusia 100 tahun.
di mana ia selalu menuliskan setiap gol Leo di buku catatannya. Pada hari Rabu, Leo Messi merekam pesan video untuk penggemar Barcelona berusia 100 tahun. Kakek dari pengguna Twitter dan TikTok Julian Mastrangelo yang telah menyimpan statistik setiap gol yang dicetak oleh pemain legendaris Argentina itu. Sejak debut Messi di Barca, dia telah menuliskan setiap gol, menyebutkan tim yang dia lawan dan tanggal pertandingan. Berkat cucu lelaki itu, video pertama menjadi viral dan tepat setelah final Copa America, Messi diberitahu tentang hal itu dan Leo mengirim pesan kepada lelaki tua itu berterima kasih atas dukungannya dan menambahkan bahwa dia akan bersama orang itu sampai akhir. Berita selanjutnya, 4 klub putus harapan setelah mengetahui bahwa Messi akan menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Yang pertama adalah PSG. Gagasan bersatu kembali dengan Neymar akan menjadi satu-satunya alasan yang kuat. Tentu saja Leo akan dengan mudah menjadi pemain terbaik Ligue 1. Tetapi apakah layak bergabung dengan PSG setelah bertahun-tahun yang penuh tantangan di Barca? Tantangan untuk Ronaldo mungkin, tapi tidak untuk Leo yang jauh lebih berkomitmen pada apa yang menjadi miliknya. Dan inilah dia, cover majalah yang sedang viral di media sosial akhir-akhir ini. Namun jangan khawatir Jules, ini bukan bulan Februari. Kemudian Manchester City. Melihat Leo memeluk Pep Guardiola sekali lagi akan benar-benar ikonik, tetapi tidak sepadan dengan Messi bergabung dengan Citizens. Ini adalah klub yang sangat mengesankan, tetapi keindahannya sangat bergantung pada Pep Guardiola, staf pelatihnya, dan para pemainnya. Bayangkan semua ini hilang. Akankah menyenangkan melihat Messi mengenakan seragam mereka? Kami mengatakan tidak, benar-benar senang tentu saja. Berikutnya adalah Inter Milan. Untuk beberapa alasan, pemegang gelar Serie A saat ini telah tampil sebagai tujuan yang memungkinkan bagi Leo untuk waktu yang lama. Meskipun mereka telah berjuang secara finansial, terpaksa menjual beberapa pemain bintang mereka, di antaranya adalah Achraf Hakimi. Jujur saja tidak ada yang menarik melihat Messi mengenakan seragam Nerazzurri, terutama setelah Antonio Conte pergi. Kemudian Inter Miami. Kita semua tahu bahwa keinginan Messi adalah untuk merasakan sepak bola Major League Soccer suatu hari nanti. Tetapi kebanyakan Jules akan memberikan segalanya untuk melihat Leo menggantung sepatunya di Camp Nou. Mengingat perjuangan MLS David Beckham, yang mana klubnya dikatakan melebihi batas gaji yang ada, kami berharap rumor ini tidak pernah terwujud, meskipun kami tidak akan benar-benar menentang Leo mengejar mimpinya jika dia bermain di Amerika Serikat. Menurut laporan terbaru, Leo Messi telah menerima pemotongan gaji 50% karena ia akan menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Jake Buckley di Twitter telah menghitung berapa banyak uang yang akan hilang dari pemain Argentina itu dibandingkan dengan kesepakatan sebelumnya. Begini cara hitungnya. Dalam seminggu, Messi kehilangan 250.000 euro. Dalam sebulan, ia kehilangan 1 juta euro. Dalam setahun, ia kehilangan 12 juta euro. Dan untuk seluruh kontraknya, ia kehilangan 60 juta euro. Itu merupakan loyalitas tingkat berikutnya, tambah Buckley. Dikatakan bahwa Messi akan menandatangani kontrak baru dengan Barca hingga 2026 dan tidak sampai 2023 seperti yang diberitakan sebelumnya. Pemain Argentina itu menghasilkan sekitar 142 juta euro pada kesepakatan sebelumnya, tetapi jumlah itu sekarang akan dipotong setengahnya. Leo saat ini tidak memiliki klub, setidaknya secara formal. Dia diperkirakan akan bergabung dengan pasukan Ronald Koeman untuk pramusim dalam 3 minggu ke depan karena dia saat ini sedang beristirahat setelah Copa America 2021.
Nah, setelah menerima pemotongan gaji, berapa pendapatan Messi per tahun? Untuk Leo Messi, Barcelona sedang menyusun kontrak selama 5 tahun senilai hanya 20 juta euro bersih per musim. Alfredo Martinez dari Onda Cero melaporkan, secara total kontrak 5 tahun Messi akan bernilai sekitar 200 juta euro kotor. Diharapkan klausul rilis pemain Argentina itu akan ditetapkan sebagai 350 juta euro. Jika Messi menerima tawaran itu, dia akan menyetujui pemotongan gaji hampir 66% karena dia menghasilkan sekitar 60 juta euro per tahun dari kontrak sebelumnya. Selain itu, ia akan berpenghasilan kurang dari Antoine Griezmann dan Philippe Coutinho yang masing-masing berpenghasilan sekitar 35 juta euro dan 24 juta euro. Terakhir, Martinez melaporkan bahwa pihak Katalan berniat untuk segera mengumumkan kesepakatan definitif dengan Messi. Rincian akhir masih dalam peninjauan, tetapi dikatakan bahwa kedua belah pihak mendukung perpanjangan tersebut. Nah pemirsa, demikianlah Breaking News FC Barcelona hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Sampai jumpa pada berita-berita selanjutnya.